Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sidang kasus penganiayaan yang berujung kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo masih terus bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 22 terdakwa dihadirkan dan sejumlah saksi memberikan kesaksian termasuk ibu dan ayah Prada Luki. Kehadiran para terdakwa diwarnai kemarahan. Keluarga mereka geram dan tak kuasa menahan amarah ketika para saksi memberikan keterangan dan kronologi kematian Prada Luki. Air mata ibu mendiang Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, kembali tumpah. Ia tak kuasa menahan tangis kala mendengar cerita saksi saat putranya sudah meminta ampun berulang kali, namun para pelaku tetap melakukan penganiayaan. Hingga korban tak mampu lagi bertahan dan tertunduk lesu. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana. Keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Saat hadir sebagai saksi di hari kedua sidang, Serma Christian Namo, ayah Prada Luki, mengungkapkan kekecewaannya kepada majelis hakim dan di depan 17 terdakwa yang hadir. Ia menyebut kekecewaannya terhadap salah satu pelaku, Sertu Andre Mahok Lori. Andrea adalah tetangga Prada Luki dan juga seniornya di TNI. Sang ayah sering mengirim pesan kepada pelaku untuk menjaga sang anak. Namun, bukannya pembelaan, ia justru menjadi salah satu pelaku penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki meninggal dunia. Saudara, Prada Luki Namo merupakan prajurit TNI muda yang baru 2 bulan menjalani tugas resmi. Di lingkungan satuan, Prada Luki dikenal pendiam, rendah hati, dan selalu menghormati senior. Rekan-rekan menyebut tidak pernah ada sikap sombong dari sosok Prada Luki. Di keluarga, Prada Luki juga merupakan seorang anak yang penyayang dan mudah bergaul. Kematian Prada Luki meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan lingkungan satuannya. Dia penyayang sekali, mau dengan dia punya mama atau dia punya kakak, bahkan dia punya keluarga. Selain itu juga dia penyayang sekali anaknya. Dia kalau ketemu dengan orang baru itu dia tidak rasa kayak canggung. Kalau kita kan ketemu orang baru kan pasti ada rasa belum kenal, jadi mau dekat juga pasti kan rasa tuh kita kenal dulu. Tapi kalau Lucky dia kenal satu kali sudah dia akrab. Dengan saya punya teman-teman juga dia akrab. Habis itu dengan yang lain juga dia akrab. Makanya dia pergaulannya tuh kan luas, terus dia kawan-kawan juga banyak. Menjadi seorang anggota TNI merupakan cita-cita Prada Luki karena ingin meneruskan jejak sang ayah yang juga merupakan seorang anggota TNI. Keinginannya untuk membahagiakan kedua orang tua dan adik-adiknya tinggal kenangan. Ia sempat mengungkapkan keinginannya untuk membelikan rumah agar keluarganya tak lagi tinggal di asrama. Dia tes itu bukan satu kali, Mbak.
dia tes 8 kali. Dan selama tes 1 sampai 8 kali itu, saya seorang diri yang selalu mendampingi dia, mensupport dia. Dia gugur, tes, dia datang, dia menangis. Dia bawa surat, dia menangis. Dia bilang, "Mama, minta maaf." Tiap kali dia kalau gugur itu pasti kata yang diucapkan itu saja. "Mama minta maaf ya, saya belum bisa membahagiakan Mama." Dia punya cita-cita itu, dia kan tahu kami masih tinggal di asrama. Dia bilang, "Mama, berdoa ya, kalau Lucky jadi tentara, Lucky akan belikan Mama rumah. Biar nanti keluar asrama, Mama dengan adik-adik sudah punya rumah." Teka-teki kematian Prada Lucky perlahan mulai terkuak, saudara. Sejumlah saksi dihadirkan pada sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang. Senin, 3 November lalu, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Wai dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, tempat Prada Lucky berdinas. Dalam sidang, Pratu Petrus menyebut salah satu terdakwa, Pratu Abner Yeterson, memukul Prada Lucky dan terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Lucky. Pratu Petrus juga mengungkap Prada Lucky sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa. Kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Namun, saudara, kesaksian Pratu Petrus Canisius Wai di persidangan dibantah oleh terdakwa Letu Ahmad Faisal. Ia menyebut ada beberapa keterangan saksi yang tidak sesuai. Salah satunya soal perintah pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Namun, menurut terdakwa, saat itu dirinya memberi perintah untuk menjaga, bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Ha. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke. Prada Richard yang juga merupakan salah satu korban penyiksaan senior di Barak TNI ikut hadir di persidangan sebagai saksi. Ia mengaku ikut menangis saat mengetahui kabar rekannya Prada Lucky meninggal dunia pada 6 Agustus lalu. Richard berharap kasus penyiksaan serupa yang ia dan Lucky alami tak terjadi lagi di masa depan. Dan seluruh terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Tanggal 6 mungkin di situ saya seorang saudara saya menangkap. Harapan saya hukum para terdakwa sesuai apa yang mereka perbuat seberat-beratnya, biar dan menjadi contoh juga, biar tidak sepertinya saya kayak misalnya punya di Glenting, saya tidak pernah akan buat seperti itu.
Rangkaian kekerasan yang menimpa Prada Luki bermula pada Minggu malam tanggal 27 Juli lalu di base camp Batalion Wakangamere. Saat itu sedang dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel TNI, salah satunya Prada Luki. Dan saudara, keesokan harinya tanggal 28 Juli, Prada Luki mencoba kabur dengan alasan izin ke kamar mandi. Tapi aksi melarikan diri ini diketahui salah satu anggota staf Intel. Prada Luki yang dicari-cari lantas ditemukan di rumah ibu asuhnya. Dan saudara, Prada Luki mencari tempat aman di rumah ibu angkatnya. Namun seniornya di TNI datang menjemput Luki untuk kembali ke barak. Saat hadir sebagai saksi di persidangan, ibu angkat Prada Luki menyebut ia melihat tubuh mendiang dalam kondisi luka-luka. Ia juga sempat meminta kepada senior Prada Luki yang menjemput ke rumah agar Prada Luki tak lagi dipukuli. Berangkat tuh saya sempat pesan deh Ya, senior-seniornya itu. pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Omi Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya, Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? ada. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya, Yang lain? yang lain Tidak. Itu iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa satu. Iya, betul. Iya ibu. Iya. Masih di hari Senin, saudara, Prada Luki dibawa kembali ke barak dan di sini para seniornya memukulnya dengan selang. Salah satu perwira berpangkat letu sudah mengingatkan agar tak lagi memukul Prada Luki. Tapi Rabu tanggal 30 Juli, beberapa senior malah menganiaya kembali menggunakan tangan kosong. Dan saudara, pada Sabtu 2 Agustus, Prada Luki dibawa ke Puskesmas Kota Dangga. Karena hemoglobin rendah, dia dirujuk ke RSUD Air Ramo. 2 hari berselang kondisinya memburuk. Sempat dipindah ke ruang perawatan intensif, tapi nyawanya tak tertolong. Namun ada kejanggalan, saudara, dalam kasus ini. Dalam surat keterangan resmi TNI, Prada Luki diklaim meninggal akibat jatuh dari bukit pada 6 Agustus 2025. Saudara, sidang kematian Prada Luki Namo menguak. Detik-detik penganiayaan yang membuat ia meninggal dunia. Satu persatu aksi kejam para senior dipaparkan di persidangan. Peran masing-masing terdakwa dan tak adanya pembelaan dari atasan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberi hukuman kelak. Keluarga meminta keadilan untuk Prada Luki dan para terdakwa mendapatkan hukuman yang tepat dan sesuai dengan perlakuan para terdakwa.